Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Data Surplus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial data panel dengan aplikasi Stata. Pertemuan selanjutnya saya akan mencoba membahas data panel dengan aplikasi R. Di sini saya sudah menyiapkan data panel. Setup data panel di Excel seperti ini. Diawali dengan negara, tahun, dengan variabel. Kita akan meneliti 5 negara dengan tahun observasi itu adalah tahun 1993 sampai 2015, sehingga kita mempunyai 23 tahun. Variabel yang digunakan adalah GDP dengan satuan nominal, FDI dengan satuan persen, government expenditure dengan satuan persen, public debt dengan satuan persen. Model yang akan kita teliti adalah GDP, yaitu dengan menjadi variabel Y. Jadi GDP itu merupakan variabel Y, FDI, government expenditure, dan debt itu merupakan variabel X. Dan data yang akan saya gunakan nanti ada di sheet 2 ini. Baik, kita akan masuk kepada aplikasi statanya. Kita buka new to file. Ini merupakan lembar kerja kita untuk bekerja nantinya, untuk melakukan komen-komen di sini. Basic komen pertama yang harus kita lakukan adalah pertama clear, set more of, capture, load, close. Ini merupakan komen basic yang harus kita lakukan sebelumnya. Setelah itu kita input data dengan cara kita change directory-nya. Saya akan menyimpan semua data saya dan juga komennya itu ada di sini. Setelah itu kita impor datanya. Data saya itu dengan namanya adalah data panel. Data strip panel dan format Excel-nya. Data saya ada di sheet 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini huruf besar kecilnya juga harus diperhatikan karena akan sangat berpengaruh. Sudah, ini merupakan langkah input datanya. Satu kita execute, kita refresh terlebih dahulu. Ternyata ada sebuah kesalahan ini. Nah, ini refresh row-nya harusnya tidak boleh ada spasi. Jadi spasi itu pun juga sangat mempengaruhi, jadi berhati-hati ya. Sudah selesai, kita lihat dulu datanya apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk, tetapi kita lihat data negara kita itu berbentuk string, yaitu merah. Jadi kita harus nomorikannya untuk bisa kita lanjutkan untuk meregres dengan data panel. Kita berubah data stringnya dengan cara encode. Data country tadi kita rubah menjadi negara. Nah, ini ada sebuah kesalahan. Nah, ini kita sudah menjadi negara, jadi variabel baru dan sudah menjadi biru. Ini bisa dilakukan untuk meregres. Selanjutnya kita men-setting data panel dengan cara xtset negara years. Nah, kita bisa lihat time variabelnya merupakan data tahunan mulai tahun 1993 sampai 2015. Dengan panel variabelnya itu adalah negara
dan terbukti strong balance. Artinya data panel kita adalah data panel balance. Setelah itu kita lakukan transformasi data. Kenapa kita lakukan transformasi data? Karena tadi di data GDP kita itu satuannya nominal, sementara variabelnya itu persen. Nah, perubahan data menjadi log natural itu digunakan untuk memitigasi tidak terjadinya asumsi klasik pada model kita. Itu merupakan langkah awal untuk memitigasi asumsi klasik. Jika kita lakukan transformasi data terlebih dahulu dengan cara generate itu merupakan komen untuk membuat variabel baru. Kita namai dengan len GDP, itu merupakan hasil dari log GDP. Kita regress terlebih dahulu, apakah berhasil? Sudah, kita lihat datanya. Nah, ini merupakan log dari GDP tersebut. Selanjutnya kita melakukan regresi awal, yaitu adalah regresi pool least square atau common least square. Dengan komen reg, kita tulis dulu variabelnya GDP, FDA, government expenditure, sama public debt. Kita copy biar tidak terjadi sebuah kesalahan. Reg atau regress seperti ini. Kita regress terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil regresi dengan menggunakan pool least square atau common effect model. Jangan lupa kita simpan dengan cara estimate store, kita namai OLS saja ya. Setelah kita simpan, setelah itu kita meregres dengan menggunakan model fixed effect model dengan komen xtreg. Ini berbeda dengan komen PLS tadi. Xtreg model tersebut, setelah itu kita tambah dengan komen FE. Ini menandakan bahwa kita akan melakukan regresi dengan menggunakan fixed effect model, itu dengan FE. Jangan lupa kita juga lakukan sebuah penyimpanan. Kita namai dengan FE. Nah, ini merupakan hasil regresi dengan menggunakan fixed effect model. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi dengan menggunakan random effect model. Random effect model itu sama komennya dengan xtreg, cuma perbedaannya ada di sini. Ada di penggunaan kata-kata FE. Kalau ini dihapus atau ini diganti dengan RE, itu menandakan bahwa kita akan melakukan regresi dengan random effect model. Jadi perbedaannya cuma hanya penambahan FE atau mengganti dengan RE atau tidak ada RE. Kita namai dengan RE. Ini merupakan hasil dari random effect model yang kita regress. Setelah itu, kita lakukan pemilihan model yang terbaik. Sebelum itu, kita harus mencari atau kita akan membandingkan ketiga model tersebut, hasil dari ketiga model tersebut, dengan cara menggunakan komen, mengestimasi dalam bentuk tabel, yaitu FE, RE, dan OLS atau PLS tadi. Kita beri bintang untuk yang signifikan, dan kita memasukkan jumlah observasi dan R-square. Kita coba regress terlebih dahulu. Kita bisa lihat bahwa FD dalam mempengaruhi GDP itu cuma hanya berpengaruh di model FE. Yang lainnya tidak, karena tidak ada bintang. Setelah itu, government expenditure itu semuanya berpengaruh dalam GDP, baik itu pada model FE, RE, dan PLS. Dan pada public debt
itu cuma hanya berpengaruh di FE, model FE, sedangkan di RE dan OLS itu tidak ada pengaruh, sehingga kita bisa melihat keterpengaruhannya itu melalui komen ini tadi. Selanjutnya kita akan melakukan uji dalam pemulihan model itu, yaitu uji Chow. Dalam uji Chow kita cukup menggunakan komen ini, XTRAT LGDP FE. Nah, di uji Chow pada penggunaan stata, hasil uji Chow sudah dapat dilihat pada hasil FE pada probabilitas F ini. Jika nilai probabilitas ini kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, dan hasilnya FE yang terbaik. Jadi pada uji Chow, FE yang terbaik. Selanjutnya kita akan melakukan uji Hostman. Uji Hostman kita menggunakan comment, karena kita tadi sudah menyimpan hasil estimasi FE dan RE. Kita cuma hanya melakukan uji Hostman FE dan RE. Kita execute. Nah, ini merupakan hasil uji dari Hostman. Karena sudah menyimpan hasil FEM dan REM, hanya perlu langsung meregres. Jika nilai probabilitas C2-nya ini kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 diterima. H0 ditolak, sehingga model yang terbaik adalah FE. Selanjutnya kita akan melakukan uji LM. Meskipun pada uji Chow dan uji Hostman kita sudah mengetahui bahwa fixed effect yang paling baik, tetapi kita tetap akan melakukan uji LM dengan cara komennya XT. Kita melakukan uji random dulu, karena tadi sudah terhapus dengan adanya Hostman tadi. Kita uji dulu dengan uji RE. Setelah itu kita tambah dengan XT tes 0. Nah, bisa kita lihat jika nilai probabilitas C bar-nya ini kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan RE yang terbaik. Ini. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan RE yang terbaik. Tetapi kalau kita mengacu pada uji Hostman, itu merupakan kita bandingkan FE dan RE, FE itu yang terbaik. Sehingga model yang kita gunakan dalam pelatihan ini adalah fixed effect model. Kita akan melakukan uji asumsi klasik. Pertama, kita akan melakukan uji heterogeneisitas dengan cara kita uji dulu FE, karena kita tadi menggunakan uji FE. Setelah itu XT tes 3. Nah, yang perlu diperhatikan dengan penggunaan komen XT tes 3 ini, ada beberapa stata itu tidak memasukkan STTS 3, sehingga kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Dengan cara menginstalnya itu SSC install XTTS 3 seperti itu. Tapi karena saya sudah melakukan install, tidak perlu kita lakukan, langsung kita meregres untuk melihat hasil dari uji heterogeneisitas. Uji heterogeneisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas C2-nya ini kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan terdapat heterogeneisitas, sehingga model kita terdapat sebuah heterogeneisitas. Bagaimana cara mengatasnya? Kita masukkan menjadi model dalam bentuk robust. Jadi model itu kita bentuk menjadi robust dengan cara seperti ini. Extract tadi ini kita tambahi robust. Nah, ini sudah ada robust pada standard errornya, sehingga ini bisa dikatakan bahwa kita sudah menyelesaikan adanya uji heterogeneisitas. Setelah itu, kita tahu bahwa di dalam uji fixed effect model itu pasti ada heterogeneous individualnya.
heterogeneity individualnya. Nah, untuk mengetahuinya kita cukup dengan melakukan rect modelnya ini, kita tetap masukkan robustnya juga. Nah, sebelum ini kita masukkan i negara 1, tetap robust dimasukkan, kita execute. Nah, ini merupakan heterogeneity individualnya. Oke, kita lanjutkan ke uji autokorelasi. Kita dengan menggunakan xt serial, setelah itu ln GDP sampai pada GDP ini. Nah, untuk teman-teman menggunakan command xt serial, jika tidak ada tetap kita harus melakukan install terlebih dahulu dengan cara ssc install xt serial. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, hasil probabilitas F itu harus di bawah 0,05, maka H1 dari 5 dan tidak terdapat autokorelasi. Di kita probabilitas F-nya itu 0,0086, kurang dari 0,05, sehingga tidak ada autokorelasi dalam model kita. Selanjutnya kita melakukan uji multikoloritas. Uji multikoloritas kita bisa menggunakan partial correlation dan variance inflation factor. Pertama kita akan melakukan partial correlation. Partial correlation dengan cara kita extract terlebih dahulu. Dengan FE yang robust tadi. Setelah itu komen ke LGDP ini. Yang perlu diperhatikan pertama adalah lihat hubungan antar independennya saja. Jadi kita cuma hanya lihat hubungan antar independen saja. Setelah itu lihat hubungan variabelnya harus di bawah 0,8 untuk terbebas dari multikoloritas. Kita lihat FD-GDP ke LGDP itu di bawah 0,8. Government expenditure dengan GDP dan FDI itu di bawah 0,8. Public debt dengan GDP dan FDI itu di bawah 0,8, sehingga model kita sudah terlepas dari uji multikoloritas. Setelah itu kita akan melakukan uji dengan variance inflation factor. Komen yang akan kita lakukan langsung FIF uncentered. Kita lihat nilai, jika nilainya ini di bawah 10 maka terbebas dari multikoloritas, sehingga model kita terbebas dari multikoloritas. Kita bandingkan hasil dari partial correlation dan variance inflation factor itu sama, yaitu terbebas dari multikoloritas. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Dengan cara kita lakukan extract tadi. Setelah itu predict. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan komen ini, install terlebih dahulu komen JB, karena ada beberapa stata yang tidak memasukkan komen tersebut. Baik, kita lakukan regresi. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan histogramnya. Data kita itu seperti ini, residualnya. Setelah itu, hasil dari Jabukera itu seperti ini. Nah, hasil ini merupakan hasil dari
normalitas pada model kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.